Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas optika geometri, part yang keempat, yaitu tentang persamaan pada cermin lengkung, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Simak terus video ini sampai akhir. Kalau di part sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara melukis pembentukan bayangan pada cermin lengkung, maka di part yang kali ini kita akan belajar bagaimana persamaan atau rumus atau perhitungan dari cermin lengkung. Oke? Jadi rumusnya adalah ini. Jadi cermin cekung sama cembung itu sama. Ya, perbedaannya nanti saya jelaskan di sini ya. Ada plus, ada minus ini. Yang pertama adalah R sama dengan 2F. Oke? Yang kedua, 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Dan rumus yang ketiga, M sama dengan min S aksen per S sama dengan H aksen per H. Oke, keterangannya R ini adalah jari-jari kelengkungan cermin dalam sentimeter. Masih ingat ya, R itu jari-jari kelengkungan atau jarak dari cermin ke M, ke titik pusat kelengkungan cermin. Bernilai positif kalau misalkan cermin cekung dan bernilai negatif kalau cermin cembung. Ya, jadi di sini hati-hati. Kalau misalkan di soal ada kata-kata cermin cembung dengan jari-jari kelengkungan 5 cm, berarti R-nya jangan kalian masukkan 5. Kalau 5 cm positif 5 jadinya cekung. Ya, jadi di sini yang membedakan cermin cembung dan cermin cekung itu pada nilai R dan nanti nilai F-nya. Yang lainnya sama, gitu ya. Jadi harus kalian masukkan R-nya min 5 cm. Oke? Yang kedua, F ini jarak fokus cermin dalam sentimeter. Masih ingat ya, jarak fokus cermin itu jarak titik F, titik fokus dengan cermin. Dimana kita tahu titik F itu di tengah-tengahnya cermin dan M. Sehingga jarak fokus itu selalu separuhnya jari-jari. F sama dengan setengah R, atau R sama dengan 2F. Oke? Dan sama, nilai F ini juga positif kalau cermin cekung dan negatif kalau cermin cembung. Sehingga kalau misalkan di soal diketahui jarak fokus cermin cembung 10 cm, kalian masuk diketahuinya jangan F sama dengan 10 cm, tapi minus 10 cm. Karena kalau F sama dengan 10 atau plus 10 cm jadinya cermin cekung. Oke, lalu S di sini jarak benda ke cermin dalam sentimeter. Akan bernilai positif kalau bendanya di depan cermin atau benda nyata, dan bernilai negatif kalau bendanya di belakang cermin atau benda maya. Mungkin kalian bertanya, gimana caranya ada benda di belakang cermin atau benda maya? Yang namanya benda itu kan bisa dilihat dengan nyata, bahkan bisa dipegang gitu ya. Nah, benda maya ini terjadi kalau misalkan ada pemantuan dua cermin yang berurutan. Jadi misalkan sebuah benda ya, benda pertama dicerminkan kan menjadi bayangan. Bayangan pertama itu menjadi benda bagi cermin yang kedua. Nah, itu ada kemungkinan benda yang kedua itu merupakan benda maya atau terletak di belakang cermin. Tapi kalau sebagai benda yang pertama atau pemantulannya cuma satu cermin, nggak mungkin ada benda maya. Benda pasti nyata, benda pasti terletak di depan cermin. Oke? Berikutnya S aksen, ini jarak bayangan ke cermin dalam sentimeter. Sama, plus kalau misalkan bayangan itu terletak di depan cermin atau bayangan nyata, dan minus itu kalau bayangan di belakang cermin atau bayangan maya. Kalau bayangan ini ada kemungkinan ya, walaupun cuma satu cermin bisa nyata, bisa maya. Kalian sudah belajar di part sebelumnya waktu melukis pembentukan bayangan, bayangan itu bisa terletak di belakang cermin atau bayangan maya, dan bayangan itu juga bisa terletak di depan cermin atau disebut bayangan nyata. Oke, jadi di sini kesimpulannya S dan S aksen ini bernilai positif itu kalau misalkan di depan atau nyata, ya. Yang membedakan cuman kalau S itu benda, S aksen itu bayangan. Dan bernilai negatif kalau di belakang atau maya. Oke? Berikutnya di sini H aksen itu tinggi bayangan dalam sentimeter, positif kalau bayangannya tegak dan negatif kalau bayangannya terbalik. Oke? Kalau H aksen itu tinggi bayangan, maka H itu ya tinggi benda ya dalam sentimeter juga. Oke, di sini kan keterangannya sudah semua kecuali M. M ini apa? M ini adalah perbesaran bayangan. Oke? Nah, ada 6 kemungkinan nilai M. Seperti ini. Misalkan ini ada benda. Benda ini menghadap ke atas ya panahnya ya, tingginya sekian. Ada 6 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah, kita lihat, bayangannya tegak dan lebih tinggi dari bendanya. M-nya lebih besar dari 1. Sifatnya maya, tegak, diperbesar. Tegak sama diperbesar jelas ya, karena kan ini kan menghadap ke atas, tegak, dan lebih besar, lebih tinggi dari bendanya. Terus kok bisa tahu maya? Masih ingat di dalil esbah. Kalau sifatnya maya pasti tegak, kalau nyata pasti terbalik. Nggak mungkin ada maya terbalik atau nyata tegak. Berarti di sini tegak, berarti maya. Nanti ya, maya tegak diperbesar. Oke? Berikutnya kalau M-nya persis sama dengan 1. Ya, maya tegak sama besar. Tingginya sama ya, dan tegak. Kemungkinan berikutnya, M-nya ini antara 0 sampai 1.
Tetap maya dan tegak, cuman diperkecil sekarang. Oke? Berikutnya, antara min 1 sampai 0 M-nya. Ini terbalik berarti kan. Kalau terbalik kan pasti nyata. Berarti nyata terbalik tapi diperkecil. Antara min 1 sampai 0 itu misalkan min 0,3, min 0,5. Itu kan lebih kecil dari bendanya, tapi terbalik. Gitu ya. Jadi nyata terbalik diperkecil. Berikutnya, M-nya sama dengan min 1. Pas sama dengan min 1. Jadi nyata terbalik ya, karena minus ya, dan sama besar ya. Tingginya benda sama dengan tingginya bayangan. Dan yang terakhir, M-nya lebih kecil dari min 1. Nyata terbalik diperbesar. Diperbesar kok lebih kecil min 1? Ya iya kan negatif. Bilangan negatif itu kan min 2 sama min 1 besar mana? Besar min 1 kan? Berarti min 2 itu lebih kecil dari min 1. Jadi kalau bayangannya nyata terbalik diperbesar, maka M-nya lebih kecil dari min 1. Min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Oke? Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau M-nya itu positif, maka sudah pasti maya dan tegak. Ya, dan M-nya negatif itu sudah pasti nyata dan terbalik. Diperkecil sama besar, diperbesarnya itu lihat angkanya. Ya, kalau misalkan angkanya atau mutlaknya, kita ambil cuman angkanya aja ya. Mutlak dari perbesaran itu kurang dari 1, maka diperkecil. Tapi kalau mutlak dari M itu sama dengan 1, bisa 1 atau min 1, itu sama besar. Dan kalau misalkan mutlak dari M itu lebih dari 1, atau bisa kita katakan M lebih besar 1, atau M lebih kecil min 1, maka bayangannya diperbesar. Oke? Kita langsung ke contoh soal. Benda setinggi 12 cm diletakkan 4 cm di depan cermin cembung yang jarak fokusnya 6 cm. Tentukan letak, perbesaran, tinggi, dan sifat bayangan yang terjadi. Oke, kita data yang diketahui ya. Jadi benda setinggi 12 cm, tinggi benda itu H, sama dengan 12 cm. Nah, kalau di cermin maupun nanti lensa itu ya, jadi tinggi benda, jarak bayangan, jarak fokus, jari-jari semuanya dalam cm. Nggak perlu diubah jadi meter. Kalau diubah jadi meter sih bisa, cuman kan angkanya jadi terlalu banyak komanya, 0,04, 0, kan nggak enak gitu ya. Jadi biarkan dalam cm, nanti cm semuanya. Oke, diletakkan 4 cm di depan cermin cembung. Berarti ini 4 cm ini jarak dari benda itu ke cermin. Ya, berarti S ya, jarak benda ke cermin di depan ya, di depan cermin. Berarti benda nyata, positif berarti. S sama dengan 4 cm. Yang jarak fokusnya, berarti F ya, sama dengan 6 cm. Tapi hati-hati, ini cermin cembung. Cermin cembung itu jarak fokus dan jari-jari kelengkungannya negatif. Meskipun di sini tulisannya 6 cm, jangan kalian tulis F-nya 6 cm. Kalian tulisnya F-nya min 6 cm. Oke, langsung kita cari letak bayangan terlebih dahulu ya. Jadi letak bayangan itu kan S aksen ya. Di sini diketahuinya ada S sama F ya. Kita pakai rumus yang 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Oke, kita masukkan berarti 1 per F-nya min 6 sama dengan 1 per S, S-nya 4 ya, plus 1 per S aksen. Oke, 1/4 pindah ke kiri ya. Terus di sini 1 per min 6, minnya boleh saya pindah ke atas ya, agar lebih memudahkan dalam perhitungan. Berarti min 1 per 6 dikurangi 1/4. Ini ya, sama dengan 1 per S aksen. Oke, yang kiri kita samakan penyebut per 12. Jadi dikali 2 ya, 6 dikali 2 berarti min 1 kali 2, min 2. Terus di sini 4 kali 3 berarti min 1 kali 3, min 3. Sama dengan 1 per S aksen. Min 2, min 3, min 5. Per 12 sama dengan 1 per S aksen. Berarti kalau S aksen ya tinggal dibalik, 12 per min 5 atau min 2,4 cm. Oke, tanda negatif ini menunjukkan bayangannya terletak di belakang cermin atau bayangan maya. Oke, jadi kita dapatkan letak bayangan adalah 2,4 cm di belakang cermin. Oke, letak sudah, sekarang perbesaran. Perbesaran itu kan M ya. M itu kita tahu punya dua rumus. Ada yang min S aksen per S, ada yang H aksen per H. Tapi karena yang diketahui di sini ada S aksen sama S, ya sudah kita pakai rumus yang pertama, min S aksen per S. Oke, jadi sama dengan min S aksennya min 2,4. Berarti min kena min lagi, min 2,4 per S. S-nya 4. Min kena min, coret ya, jadi positif. 2,4 bagi 4 itu 0,6. Berarti M-nya sama dengan 0,6 kali. Ya, satuan dari perbesaran ya berapa kali gitu ya. Jadi perbesaran bayangan yang terjadi adalah 0,6 kali. Oke, sekarang kita cari tinggi bayangan. Nah, untuk mencari tinggi bayangan atau H aksen, kita masukkan ke rumus M yang kedua. Ya, jadi M sama dengan H aksen per H. M-nya kan sudah tahu 0,6 kali. H aksennya dicari. H-nya tinggi benda 12 cm. Berarti H aksen sama dengan 0,6 kali 12 atau 7,2 cm.
Jadi kita dapatkan tinggi bayangan yang terjadi adalah 7,2 cm. Kita ke sifat bayangan yang terjadi. Nah, di sini sifat itu yang pertama adalah maya atau nyata. Kita lihat gini, bayangan ini terletak di belakang cermin. Terletak di belakang cermin berarti sudah pasti maya. Nah, kalau maya pasti tegak. Ingat ya, maya pasti tegak. Terus diperkecil atau diperbesar, gampangannya sih ngelihat dari M atau H-nya ya. M-nya ini kan 0,6 kali atau 3/5. 0,6 kali artinya bayangan itu lebih kecil dari bendanya. Karena angka M-nya lebih kecil dari 1 ya. Lebih kecil dari 1 berarti diperkecil. Oke, jadi ini sama ya seperti yang waktu di melukis pembentukan bayangan. Ya, cermin cembung itu kalau benda nyata, benda di depan cermin atau di ruang 4, maka sifat bayangan yang terjadi pasti maya, tegak, diperkecil. Kita ke contoh soal berikutnya. Nia berada 20 cm di depan cermin cekung, ternyata tinggi bayangannya tegak, 1,5 kali tinggi Nia. Tentukan jarak fokus cermin tersebut. Kita data yang diketahui ya, Nia berada 20 cm di depan cermin cekung. Artinya Nia itu kan benda, 20 cm di depan cermin, berarti jarak benda atau S sama dengan 20 cm. Ternyata tinggi bayangannya tegak 1,5 kali tinggi Nia, berarti perbesarannya ini 1,5 dan positif karena tegak, jadi positif 1,5 M-nya, atau M sama dengan 1,5. Oke, kita disuruh mencari jarak fokus, F-nya ini berapa? Nah, bagaimana caranya? Gini, untuk mencari F itu kan pasti dari rumus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Tapi di sini S-nya tahu, S aksennya belum tahu. Ya, S aksen kita cari dari M. Ya, kita masukkan ke rumus yang M sama dengan min S aksen per S. Paham ya? M-nya berarti 1,5 sama dengan min S aksen, ditanya per S. S-nya berarti 20. Berarti 20 kali 1,5 itu 30. 30 sama dengan min S aksen, berarti S aksen sama dengan min 30 cm. S aksen ketemu, kita masukkan ke rumus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Berarti sama dengan 1/S-nya 20 plus 1/S aksennya min 30. Minnya kita kenakan ke plus menjadi 1/20 min 1/30 gitu ya. Kita samakan penyebut menjadi 60, berarti ini 3 dikurangi 2 ya. Berarti sama dengan 1/60. 1/F sama dengan 1/60, berarti F-nya sama dengan 60 cm. Berarti jarak fokus cermin tersebut adalah 60 cm. Kita ke contoh soal berikutnya. Ulat yang panjangnya 3 cm merayap pada sumbu utama menuju cermin cekung yang jarak fokusnya 10 cm. Saat kepala ulat berada 5 cm di depan cermin, tentukan panjang bayangan ulat. Oke, jadi di sini kita gambar cermin ya, cermin cekung. Nah, seperti ini, terus ada ulat yang merayap di sumbu utama cermin. Nah, misalkan ulatnya seperti ini. Ulat ini panjangnya 3 cm, ya, ini 3 cm. Nah, saat kepala ulat berada 5 cm di depan cermin, kepala itu kan yang ini ya, saya tulis K itu kepala, E itu ekor gitu ya. Kepala ulat ini 5 cm di depan cermin cekung, tentukan panjang bayangan ulat. Artinya gini, ya, ulat kan bagian depannya kepala ya, ujung depannya kepala, ujung belakangnya ekor gitu ya. Kita harus hitung letak bayangan kepala dan ekor masing-masing untuk mengetahui panjang bayangan ulat ini berapa. Paham ya? Jadi di sini kita mulai dari kepala. Kita pakai rumus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. 1/F fokus cerminnya di situ 10 sama dengan 1/S. S ini berarti jarak kepala ke cermin, berarti 5 cm ya. 1/5 plus 1/S aksen. Oke, 1/5 pindah ke kiri, berarti 1/10 min 1/5 sama dengan 1/S aksen. Kita samakan penyebut menjadi per 10 ya. Berarti 1 ini min 2 sama dengan 1/S aksen. 1 min 2 itu min 1 per 10 sama dengan 1/S aksen. Berarti S aksennya sama dengan min 10 cm. Atau artinya kepala ulat ini 10 cm di belakang cermin. Oke, sekarang kita cari bayangannya ekor. Letak bayangannya ekor berarti 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. 1/F-nya 10 ya, sama dengan, nah S itu kan jarak ekor ke cermin sekarang ya.
Kalau misalkan jarak kepala ulat ke cermin 5 cm, sedangkan panjang ulatnya 3 cm, berarti jarak dari ekor ulat ke cermin, ya 3 ditambah 5, berarti 8 cm ya. Jadi 1/8 plus 1 S aksen. 1/8-nya pindah kiri, berarti 1/10 min 1/8 sama dengan 1 S aksen. Kita samakan penyebut 40 ya. Berarti ini 4, ini 5. 4 min 5 sama dengan 1 S aksen, berarti min 1 ya. Min 1/40 sama dengan 1 S aksen. S aksennya sama dengan min 40 cm. Oke, sekarang coba bayangkan kepala ulat 10 cm di belakang cermin. Ekornya ulat 40 cm di belakang cermin, ya kan? Berarti berapa panjang bayangan ulat? Kita misalkan delta S aksen gitu ya. Ya sudah, kepala dikurangi ekor ya. Atau kita buat rumus seperti ini ya, mutlak, karena kan pasti positif ya, panjang bayangan itu ya. Mutlak S aksen kepala dikurangi S aksen ekor, gitu ya. Sama dengan mutlak S aksennya kepala min 10 min 40. Ya, min 10 min 40 min 10 plus 40 30 dimutlak ya 30, berarti delta S aksennya 30 cm. Ya, berarti panjang bayangan ulat adalah 30 cm. Kita ke contoh soal berikutnya. Sebuah lilin diletakkan tepat di tengah-tengah antara cermin cekung yang jarak fokusnya 30 cm dan cermin cembung yang jarak fokusnya 60 cm. Jika jarak pisah kedua cermin 80 cm, tentukan letak bayangan akhir dan besarnya perbesaran yang terjadi dari pemantulan pertama oleh cermin cekung, kemudian dilanjutkan oleh cermin cembung. Oke, jadi di sini kalau kalian lihat, ini pemantulannya 2 kali. Pertama oleh cermin cekung dan kedua oleh cermin cembung. Maka prinsipnya seperti ini. Kan ada benda, lilin ini ya, dipantulkan oleh cermin cekung kan terbentuk bayangan. Ya, bayangan oleh cermin cekung itu menjadi benda bagi cermin cembung. Ngerti prinsipnya ya? Nah, untuk memudahkan kita gambar dulu skemanya. Nah, misalkan lilinnya seperti ini, jarak pisah kedua cermin itu 80 cm. Lalu lilin diletakkan tepat di tengah-tengah antara cermin cekung dan cermin cembung, misalkan di sini. Ya, berarti lilin ini 40 cm dari cermin cekung, 40 cm juga dari cermin cembung. Oke, jarak pisahnya 80 cm, terus kita disuruh mencari pemantulan pertama oleh cermin cekung, kemudian dilanjutkan oleh cermin cembung. Kita mulai dari pemantulan pertama ya, jadi di sini saya tulis 1/F1. 1/F1 sama dengan 1/S1 plus 1/S aksen 1. 1/F1 berarti kan cekung duluan ya, jarak fokusnya cermin cekung itu 30 cm, 30 sama dengan 1/S1, S1-nya di sini kan jarak benda ke cermin cekung ya, berarti 40 cm ya, kan di tengah-tengah itu, plus 1/S aksen 1. 1/40 kita pindah ke kiri, berarti menjadi 1/30 min 1/40 sama dengan 1/S aksen 1. Samakan penyebut, 120, berarti ini 4, ini 3, sama dengan 1/S aksen 1. 4 min 3, 1 ya, berarti 1/120 sama dengan 1/S aksen 1. Kali silang, berarti kita dapatkan S aksen 1 sama dengan 120 cm. Oke? Nah, lalu seperti ini. Tadi kan saya bilang, kalau misalkan bayangan dari pemantulan pertama merupakan benda bagi pemantulan kedua. Itu bukan berarti S aksen 1 langsung sama dengan S2 ya. Karena kan acuannya berbeda. Tadi pakai cermin cekung, sekarang pakai cermin cembung. Nah, untuk menghitung S2 itu bisa dengan 2 cara. Yang pertama pakai cara rumus, yang kedua pakai cara logika. Ya, di sini misalkan saya pakai cara rumus dulu. Nanti saya terangkan pakai logika itu gimana, hasilnya sama. Kalau pakai cara rumus, maka kita pakai rumusnya D sama dengan S aksen 1 plus S2. D itu adalah jarak antara dua cermin. S aksen 1 ya bayangan, jarak bayangan oleh cermin 1. S2 itu jarak benda bagi cermin 2 gitu ya. D-nya kan 80 cm. Sama dengan S aksen 1-nya 120 plus S2. Berarti S2-nya sama dengan min 40 cm. Atau berarti di sini S2-nya maya. Inilah yang disebut benda maya. Masih ingat waktu di cara melukis pembentukan bayangan, waktu itu kan kalau misalkan benda itu pasti nyata. Tapi untuk pemantulan yang pertama, benda itu bisa maya pada saat pemantulan kedua atau benda itu merupakan hasil bayangan dari cermin sebelumnya. Tapi kalau pemantulan cerminnya cuma satu atau cermin yang pertama, itu nggak mungkin ada benda maya. Oke, ini pakai cara rumus. Kalau pakai cara logika gimana? Gini, S1 aksen tadi kan 120 cm. Artinya apa? Bayangan dari lilin ini terletak 120 cm di depan cermin cekung.
Nah, di depan cermin cekung, ini kan cermin cekungnya ngadep kanan ya. Berarti kanan ini depan, kiri ini belakang. 120 cm di depan cermin cekung, berarti di sebelah kanannya cermin cekung. Padahal di depannya cermin cekung atau di sebelah kanannya cermin cekung, pada jarak 80 cm ini ada cermin cembung. Berarti bayangannya tuh letaknya di sini. Nah, di sini. Ya, 120 cm dari cermin cekung. Berarti kalau dari cermin cembung berapa? Ya 120 dikurangi 80, 40 cm. Tapi negatif karena terletak di belakang cermin cembung. Kalau cermin cembung ini kan depan, ini belakang. Ya, berarti ini 40 cm di belakangnya cermin cembung. Jadi sama ya, pakai cara rumus maupun pakai cara logika. Kalau cara logika harus digambar. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita cari S aksen 2. Kita masukkan rumus 1 per F, sekarang F2 ya. Sama dengan 1 per S2 plus 1 per S aksen 2. 1 per jarak fokus cermin cembung 60 cm, tapi hati-hati karena cembung berarti negatif. Min 60 sama dengan 1 per min 40 plus 1 per S aksen 2. Ini minnya saya taruh atas saja ya, berarti min 1 per 60. Ini juga min 1 per 40 pindah ke kiri, berarti plus 1 per 40 sama dengan 1 per S aksen 2. Kita samakan penyebut, berarti per 120 ya. 60 kali 2 berarti min 1 kali 2 itu min 2, 40 kali 3 berarti 1 kali 3 itu 3, sama dengan 1 per S aksen 2. Kita lanjutkan ke atas ini, min 2 plus 3 itu 1, 1 per 120 sama dengan 1 per S aksen 2. Kali silang berarti S aksen 2 sama dengan 120 cm. Oke, berarti kita dapatkan letak bayangan akhir adalah 120 cm di depan cermin cembung. Oke, selanjutnya kita cari perbesaran bayangan. Nah, kalau ada dua cermin, perbesarannya gimana? Dikalikan. Jadi M sama dengan M1 dikali M2. Berarti sama dengan min S aksen 1 per S1 dikali min S aksen 2 per S2. Berarti sama dengan min S aksen 1-nya 120 per S1-nya 40 dikali min S aksen 2 120 per S2-nya min 40. Oke, ini coret-coret 3. Ini coret-coret 3 juga. Min sama min kecoret juga ya. Jadi tinggal min 3 kali 3. Berarti M-nya sama dengan min 9 kali. Jadi perbesaran bayangan yang terjadi adalah min 9 kali. Min 9 itu min artinya terbalik, 9 berarti kan bayangannya diperbesar, lebih besar daripada bendanya. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.